Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh dan orang-orang tua, para satid, para hujaj, wabil khusus pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin Al-Mukarram Al-Ustaz Dayat serta seluruh para bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kehadiran kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian pelajaran tauhid dengan panduan kitab Sifat 20. Masih pembahasan seputar tentang sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang pembagian sifat uluhiyah yang kedua, yaitu yang disebut dengan istilah wajib syar'i furu ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu ya kita sudah menyelesaikan pembahasan yang pertama, yaitu wajib syar'i usul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin qala. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktiqadkan lagi dengan 9 aqaid ini. Bermula wajib i'tiqad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Kedua, wajib i'tiqad tanazzuhuhu ta'ala anil aghrad fi af'alih wa ahkamih. Artinya maha suci Tuhan daripada mengambil faidah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Wajib syar'i furu ya. Wajibnya itu buat kita ya. Jadi kita punya kewajiban di dalam agama, di antaranya dalam hal keimanan ya, dalam hal tentang akidah, yaitu meyakini 9 cabang daripada ya wajib syar'i furu. Nah, jadi wajib syar'i furu ini ada 9 aqaid. Ya, kalau kemarin wajib syar'i usul itu yang menjadi pokok ya, yang menjadi utama ya di dalam keimanan, di dalam akidah adalah yang disebut dengan wajib syar'i usul. Jumlahnya kemarin semua itu ada 41 aqaid ya, 41 sifat. Ya, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz ya. Nah, sekarang ditambah lagi 9 yang disebut dengan wajib syar'i furu ya. Jumlahnya ada 9. Berarti nanti digabung 41 ditambah 9. Jadi jumlahnya 50 aqaid ya, atau 50 sifat. Nah, ini kemudian yang menjadi isi ya dan muatan daripada kalimat tauhid yang pertama, yaitu
La ilaha illallah. Gitu ya. Nah sekarang apa itu yang pertama dari 9 aqaid yang dinamakan wajib syar'i furu ya. Di sini kata pengarang kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, beliau katakan bermula wajib i'tiqad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Jadi kemarin di dalam sifat wajib syari usul itu ada sifat jaiznya Allah Ta'ala ya, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, memperbuat Allah Ta'ala bagi perkara mungkin ya, perkara mungkin itu yang berkait dengan makhluk ya, au tarkuhu ataupun meninggalkannya. Nah ini di dalam wajib syar'i furu yang pertama adalah lawanan sifat jaiz yang kemarin gitu ya, yaitu bahwa kita wajib beriktiqad, wajib berkeyakinan bahwa mustahil Allah itu wajib menciptakan makhluk gitu ya. Ya. Jadi Allah tuh nggak ada kewajiban buat menciptakan kita. Ya. Allah nggak wajib bikin alam semesta. Allah nggak wajib bikin ya seluruh makhluk. Jadi kalau nggak wajib apa? Juga nggak mustahil ya. Jadi wajib enggak, mustahil enggak. Ya, jadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu itu bukan bicara tentang wajib bagi Allah ataupun mustahil. Sebab kalau dibilang Allah wajib menciptakan makhluk, ya berarti ada sesuatu yang memaksa Allah Ta'ala. Ya. Ada sebuah kekuatan yang bisa ngatur Allah Ta'ala karena diwajibin untuk bikin makhluk. Ya, maka mustahil berarti. Begitupun ya, Allah tidak berkewajiban juga ya, tidak menciptakan makhluk gitu. Kenapa begitu? Karena buktinya makhluk ini ada sekarang. Ya, ini kita ada. Jadi berarti itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu bagi Allah Ta'ala itu bukan wajib, bukan mustahil. Tapi apa? Jaiz ya, itu di tengah-tengah. Ya artinya boleh-boleh saja Allah menciptakan makhluk ataupun Allah tidak menciptakannya. Ya, itu kemarin udah kita bahas ketika bicara tentang sifat jaiz, itu bicara tentang hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Jadi hak penuhnya Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mau berbuat, ya itu semua tergantung kehendak Allah Ta'ala. Ya, semua makhluk itu dalam kendalinya Allah Ta'ala. Ya, mau diciptakan ataupun tidak terserah kepada Allah Ta'ala sebagai sang pencipta. Itu jaiz namanya. Ya, jadi berarti kita wajib meyakini, nggak wajib Allah menciptakan kita. Ya, pun nggak mustahil ya, karena sekarang kita ada ini. Ya, sebagai makhluk kita sudah tercipta. Jadi berarti ini yang pertama daripada sifat ya wajib syar'i furu ya, yang pertama nih ini menjadi sebuah penegasan ya terhadap sifat jaiznya Allah Ta'ala. Jadi Allah berbuat apapun, Allah melakukan apapun, itu semua tergantung kepada ketentuannya. Ya, kepada ketetapannya. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur dalam urusan penciptaan terhadap makhluk. Jadi kayak kita nih, sebagai manusia, udah terima beres apa juga ya Pak. Kita nggak pernah pesen, ya kan? Kita nggak pernah minta, kita nggak pernah mohon sama Allah supaya dijadikan manusia, ya kan? Nggak ada yang minta dulu kali. Waktu kita mau diciptakan kita ngomong gitu, ya Allah, kalau saya nanti diciptakan tolong jadiin saya manusia, jangan jadi kambing, jangan jadi pohon, jangan jadi batu. Pesan begitu nggak kira-kira? Kagak ada. Jadi makhluk ini murni, nggak ada yang ikut campur. Ya, itu mutlak aturan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah berkehendak.
Ya, itu namanya sifat jaiznya Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi kalau buat Allah sifatnya namanya jaiz. Kalau kita namanya barang mungkin. Makanya dalam sifat jaiz itu ada fi'lu kulli mumkinin. Kalau di fi'lu itu berarti kita muncul. Makhluk ya diciptakan sama Allah. Ada. Ini kita nih sekarang udah jadi manusia. Berarti kita masuk ke dalam sifat jaiznya Allah Ta'ala. Termasuk barang yang fi'lu sama Allah. Diperbuat, ditentukan, ditetapkan jadi manusia. Ya. Kalau ada makhluk yang tidak Allah ciptakan, ya berarti tarku, ya. Ya Allah tidak memperbuatnya, Allah meninggalkan untuk menciptakan makhluk tersebut, gitu. Ya. Berarti kalau fi'lu itu makhluknya disebut mungkin maujud seperti kita, ya. Kalau yang tarku berarti makhluknya disebut mungkin ma'dum yang tidak ada. Ya, jadi mutlak. Semua kita ini sebagai makhluk alam semesta semuanya tanpa terkecuali semua berada dalam kendalinya Allah Ta'ala. Ya, dalam ketentuan ketetapan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mau memperbuatnya. Ya. Nah sehingga ditegaskan nih di dalam aqaid yang 9 disebut wajib syar'i furu. Yang pertama ditekankan lagi harus punya keyakinan ya bahwa Allah nggak wajib ciptain kita gitu. Ya. Jadi kita ini ada semata-mata anugerah karunia dari Allah Ta'ala. Ya Pak ya? Ya. Jadi kita bersyukur ya. Udah jadi manusia sekarang kita. Ini manusia udah jadi makhluk pilihan. Ya. Kemudian dikasih nikmat yang paling besar dulu. Sebelum nikmat yang lain dikasih nikmat yang namanya iman dan Islam. Ini nikmat paling pokok. Ya, setelah jadi manusia dikasih anugerah yang selanjutnya. Nikmat besar. Ya, yaitu diberikan iman dan Islam. Kemudian dibimbing lagi hidup untuk bisa ibadah. Bukan cuma punya iman, bukan cuma ngaku Islam, tapi dapat bimbingan, bisa ibadah kita. Ya, melakukan hal-hal yang disuruh sama Allah. Bisa sujud, bisa ya berbuat yang diperintah, berusaha ninggalin yang dilarang. Itu anugerah lagi dari Allah, bukan kekuatan kita, ya, bukan kemampuan kita. Ya, tuh. Maka kita jalani selama hidup untuk ibadah. Ya, kemudian bukan sampai di situ aja, ya. Kita diberikan sebuah pemahaman yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Namanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau kita mau merenung nih Pak, dari mulai kita belum ada sampai sekarang muncul nih, itu nikmat dan anugerah Allah Ta'ala begitu amat banyak yang gak pernah berhenti diberikan kepada kita. Baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Semua lengkap. Termasuk dikasih kita fasilitas hidup. Kebutuhan, baik yang namanya kebutuhan pokok disebut kebutuhan primer. Ataupun kebutuhan tambahan yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Semua dikasih sama Allah. Komplit, lengkap, dan merata. Enggak dibeda-bedain. Yang beda apanya? Yang beda menggunakannya. Tuh. Ya. Manusia nih, kita sebagai manusia, yang beda ngapain? Gunainnya ya Pak ya. Yang beda itu makainya. Ya. Jadi kita makanya mesti sadar ya. Bahwa kita ini semuanya enggak punya apa-apa. Adanya kita anugerah dari Allah. Allah yang memunculkan. Allah yang mewujudkan kita. Ya, udah wujud, udah ada, ya kita perlu yang namanya ni'matul imdad. Jadi ada ni'matul ijad. Allah munculkan kita jadi makhluk yang namanya manusia, makhluk yang sempurna. Udah jadi manusia enggak dilepas. Dikasih nikmat yang kedua namanya ni'matul imdad. Jadi ada ni'matul ijad, ada ni'matul imdad. Nikmatul imdad itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir ya ini yang sekarang. Ya dikasih sama Allah tuh ya, kasih umur panjang, dikasih sehat ya. Ya punya tempat tinggal, punya pekerjaan, makan, minum, punya pasangan hidup dan seterusnya. Ya nikmat zahir. Yang kedua dikasih nikmat batin apa? Dikasih iman,
dikasih Islam, dikasih ilmu, ya, sehingga kita bisa ibadah. Coba kurang apa lagi hidup. Dan juga yang terpenting, kita ditempatkan di sebuah tempat yang hidup aman, nyaman, damai. Ibadah 24 jam, nggak ada gangguan. Negeri kita, alhamdulillah ya, termasuk negeri yang aman. Kita mau ngaji kapan aja, ya banyak. Tempat ibadahnya banyak. Udah gitu bukan cuma tempatnya, nyaman di dalam. Ini kayak masjid kita pakai AC, karpetnya bersih, air banyak ya. Itu nikmat semua. Nah sekarang kalau kita mau merenung, orang udah ditempatin sama Allah di tempat yang begini enak. Ya, fasilitasnya komplit. Ya, situasi kondisinya aman. Ibadah tengah malam lagi nggak ada yang ganggu, ya Pak ya. Mau masuk masjid kapan aja nih 24 jam dibuka. Masih nggak mau juga ibadah. Nggak mau juga sujud. Nggak mau juga melakukan apa yang Allah perintah. Terus mau ditaruh di mana lagi? Ya. Makanya kata Allah mungkin dia nggak betah kali kalau tempat yang enak. Biarin dia taruh tempat yang kagak enak. Di mana? Di neraka sekalian ditaruhnya. Ya, itu neraka simbol. Ketika orang ditempatkan di tempat yang enak, disuruh ibadah, padahal itu ibadah kebaikannya juga buat dia. Fasilitasnya, sarana dan prasarananya udah dikasih komplit. Ya. Gitu. Sekarang Allah mau lihat kita kira-kira berbuat enggak, beramal enggak itu. Ya. Jadi Pak, kalau kita ngelihat keadaan di negeri-negeri lain ya, kayak di Timur Tengah, negeri-negeri konflik yang suka terjadi peperangan. Boro-boro mau ngaji begini kan, mau melakukan ibadah yang wajib aja, was-was, khawatir, takut. Ya. Atau sekarang negerinya nggak lagi perang, cuman keadaannya susah air. Ya, kayak di Afrika, sebagai negeri Afrika, susah air, kekeringan segala macam. Susah makan segala macam. Banyak yang pada mati bergelimpangan seperti hewan. Kita di sini alhamdulillah ya, semua Allah berikan secara komplit. Sekarang tinggal gunainnya. Makanya yang beda gunainnya. Gitu ya. Dan perlu ingat, ini semua sekarang yang sedang kita jalani, yang sedang kita laksanakan, satu saat bakal diambil sama yang punya. Ya, kita udah sering bahas nih, kalau apa yang kita punya di alam dunia ini sifatnya semua pinjaman, gitu kan ya? Ya, semuanya pinjaman. Semua bakal dipulangin sama Allah Ta'ala. Makanya ketika kita mendengar ada orang meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, kita ucapkan kalimat istirja namanya. Ya, jadi sunnah ketika seseorang mendapatkan musibah, bahkan bukan cuma kematian ya, musibah apa aja yang sifatnya nggak enak kita rasakan, disunahkan untuk istirja. Apa itu? Mengembalikan semua kepada Allah Ta'ala dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Itu pengakuan. Kalau kita ini milik Allah, berarti kita nggak punya apa-apa. Ya, tuh, karena memang ketika kita muncul ke alam dunia, Allah nggak berkewajiban ciptain kita tadi tuh. Ya, semua kembali kepada sifat jaiznya Allah Ta'ala. Berarti ketika kita muncul jadi manusia, kita ini makhluk pilihan. Dipilih sama Allah, termasuk makhluk yang dapat sebutan mungkin maujud. Yang Allah ciptakan ada sekarang. Ya, dikasih berbagai macam kebutuhan hidup kita. Ya, maka ketika satu saat berpulang ke rahmatullah, kita meninggal dunia, ya diucapkan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, artinya begitu kan? Itu lamnya namanya lil milik, mutlak, punya Allah semua. Kita enggak punya apa-apa. Berarti kalau enggak punya apa-apa, sekarang yang kita merasa punya, ini semua barang pinjaman gitu ibaratnya ya, boleh minjem semua. Nyawa minjem, umur minjem, sehat minjem. Termasuk nikmat yang lain minjem. Dikasih ilmu pinjaman. Ya, bisa ibadah, tenaganya barang pinjaman. Semua minjem. Enggak ada yang punya kita. Ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya, wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya barang pinjaman itu harus dikembalikan. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat ilaihi raji'un ya, artinya kalau bahasa kitanya
saatnya saat ya kita memulangkan barang pinjaman. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah ya, ya rojiun, kita akan kembali ya. Itu kembali Pak, kalau bahasa kita mah kita datang kepada seseorang mengembalikan barang pinjaman gitu. Nah, itu ketika nanti kita menghadap Allah Ta'ala kan akan diperiksa tuh. Diperiksa apa? Ya namanya dikasih pinjaman lama gitu ya. 60 tahun dipinjemin barang, ya diperiksa sama yang punya nih. Kira-kira masih bagus ini barang nih. Ya, dilihat ada yang cacat enggak, ada yang rusak enggak, ya. Ada yang belah enggak, misalnya begitu ya. Nah, kalau itu selama hidup kita jaga itu barang pinjaman, ya, nanti di akhirat bukan cuma diberikan, ya, tapi dibalas dengan kebaikan. Sebagai bentuk, ya, apa yang sudah kita jalani mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dibalas dengan kebaikan. Ya, seperti contoh begini. Ya. Contoh nih misalnya kita nih hidup bermasyarakat ya. Kiri, kanan, depan, belakang punya tetangga kita semua. Ya Pak ya? Ya. Makanya manusia ini disebut makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya kan? Misalnya kita punya tetangga nih. Ada 3 tetangga datang ke rumah kita. Mau pinjam sesuatu barang misalnya gitu ya. Datang nih. Mau ngapain? Tetangga depan datang ke rumah kita mau minjem piring, ya. Di rumahnya mau bikin selamatan, piringnya kurang nih, ya. Nah, karena kita hidup bertetangga kita kasih, ya. Piring apa? Piring yang bagus kita kasih, yang belum pernah kita pakai, masih ada kardusnya, ya. Kita kasih sama dia nih. Enggak lama datang lagi tetangga sebelah kanan, ya ngapain? Pinjem piring juga. Mau acara ulang tahun anaknya misalnya begitu ya. Nah, ini sebagai perumpamaan. Ya, karena kita punya stok piring banyak, ya, kita kasih juga yang baru. Ya kita nggak bedain tuh sama tetangga yang pertama tadi. Yang pertama minjem piring kita kasih yang baru, masih ada kardusnya. Yang ini juga sama-sama tetangga, baik, ya kita kasih juga yang baru. Pas nggak lama datang lagi, tangga belakang rumah, ngapain? Minjem piring juga. Mau bikin arisan di rumahnya, piringnya kurang. Ya udah, kita pinjemin lagi. Juga yang baru kita kasih. Ya, jadi 3 orang tetangga datang sama kita semuanya minjem piring, kita nggak beda-bedain. Semua dikasih piring yang baru, yang belum dipakai masih ada kardusnya. Ya, itu rata. Kita nggak beda-bedain. Terus yang beda apanya? Nah, yang beda mulanginnya gitu. Ya, yang beda mulanginnya. Tangga yang pertama begitu mulangin piring, 1 kardusnya udah hilang. 2 piringnya masih kotor, belum dicuci, udah dipulangin. Ya, coba bayangin kita kira tangga, Pak Haji, ini saya mulangin piring nih. Tapi maaf ya, piringnya belum dicuci. Ya, itu piring masih tumpuk Pak. Ada yang bekas makan, bekas kue segala macam tuh. Apalagi bekas uli masih pada nempel gitu kan. Udah dipulangin. Kira-kira gimana itu yang kita yang punya piring yang minjemin? Ya waktu kita pinjemin masih baru ada kardusnya, begitu pulang boro-boro bersih, kotor malahan kardusnya udah hilang. Ya kita pasti ngedumel ya. Ya marah lah, wajar manusiawi begitu. Ya cuman karena udah dipulangin ini piring kita, ya udah dah kita terima dengan hati yang dongkol pastinya gitu. Ya, hati yang kesel. Mungkin di hati ngomong besok mah gua mau pinjemin lagi deh yang begini mah gitu tuh. Ya kan? Diambil ditaruh tempat cuci piring. Ya piring kotor nggak mungkin taruh di rak piring lah. Taruh tempat cuci piring. Ya, udah. Nggak lama tetangga yang kedua mulangin juga piring. Lebih parah lagi nih mah. Piringnya pada gompal. Bahkan ada yang renteng, bahkan ada yang udah belah 2 dipulangin juga. Ya, nih Pak Haji saya mulangin piring. Terima kasih. Ya, tapi maaf ya ini pada begini piringnya. Udah kardusnya hilang, udah kemana tahu kardus mah. Begitu dilihat piringnya, Masya Allah. Ya, pinggirannya pada gompal, ada yang renteng, ada yang udah separuh belah, ada yang udah belah 2. Kalau ini gimana? Ini mah bukan marah lagi ya, ngomel habis-habisan gitu. Ya, masa piring kayak begini dipulangin? Ya, kalau orang ada pikirannya piring yang udah begini diapain? Ya, diganti gitu kan? Iya. Tapi dipulangin. Ya udah pada gompal,
udah pada rentang, pada rengat, bahkan ada yang belah dua. Diterima juga karena memang piring kita ya. Diterima dengan sambil ngomel, bahkan dia bilang kapok dah gue minjemin dulu lagi kalau begini mah. Gitu ibaratnya ya. Ya, dibawa masuk. Tangga yang ketiga nggak lama mulangin juga. Ya, mulangin begitu dipulangin masih seperti semula. Piringnya udah dimasukkan lagi ke kardus, udah dicuci bersih ya. Dibilangin Pak Haji, ini saya mulangin piringnya, terima kasih udah ditolong ini. Ini piringnya seperti semula, ada kardusnya masih rapih. Ya, dan ini ada sedikit makanan, rasa terima kasih saya. Itu begitu dipulang dalam keadaan begitu, udah gitu ngasih dia sedikit makanan, ngomong, besok kalau butuh apa-apa lagi datang lagi kemari ya, nanti saya pinjemin lagi tuh. Ya. Itu apa maksudnya? Itu waktu dipinjemin semua sama. Ini kita waktu muncul ke alam dunia semua sama, barang baru. Makhluk yang bersih, fitrah, suci, enggak bawa dosa. Mau siapapun, gitu ya. Mau dia ibunya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun bahkan seorang pelacur lahir tanpa seorang suami, itu bayinya bersih. Allah enggak beda-bedain. Ya, enggak ada tuh dosa keturunan dalam Islam. Enggak ada bayi lahir bawa dosa orang tuanya, enggak ada. Bersih, suci, makhluk yang fitrah. Enggak dibeda-bedain sama, semua sama. Yang beda apanya? Yang beda ketika besok berpulang ke rahmatullah menghadap Allah Ta'ala. Saatnya ilaihi roji'un. Mulangin barang pinjaman. Bagaimana? Ada manusia ketika pulang menghadap Allah kayak piring yang pertama kotor. Ya, belum dicuci udah dipulangin. Siapa ini? Dia muslim dan mukmin yang belum sempat ibadah ketika hidup. Belum sempat tobat, dosa masih banyak, belum sempat sujud, belum sempat ibadah, keburu mati gitu. Ya, belum sempat tobat, keburu meninggal. Ibarat piring kotor dipulangin ini. Gitu ya. Kalau piring kotor tadi tuh nggak mungkin taruh di rak piring. Ditaruhnya di mana? Tempat cuci piring. Untuk diapain? Dicuci, dibersihin. Dia muslim, dia mukmin, meninggal dunia bawa dosa, mau masuk surga yang nggak layak. Ya ini mah belepotan begini, barang kotor masa masuk ke tempat yang suci, cuci dulu di neraka biar bersih. Tuh ya. Gara-gara apa? Gara-gara kata malaikat, lu kan 60 tahun hidup, kenapa nggak mandi dulu? Tahun mau menghadap sang raja. Ini Allah raja di atas raja. Malik Yaumiddin. Sang penguasa alam semesta. Mau menghadap raja, belepotan begini. Kata malaikat bikin malu. Sini, ya ngikut gua kemana? Gua mandiin dulu. Ya di neraka dimandiin malaikat. Ya disikat, digosok segala macam biar bersih. Itu gambarannya. Ya Pak, ya kita kan mau menghadap Pak Lurah aja. Jangan kan kita ya Pak. Haji Burhan aja yang punya mantu lurah mau ketemu mantunya di kantor rapi, lu mandi dulu di rumah. Ya nggak mungkin pakai canda kalau dia tahu-tahu datang ke kelurahan kan gitu ya. Ini ketemu lurah aja begitu. Ini kita mau ketemu besok sang maha penguasa alam semesta yang menciptakan kita, mau menghadap satu persatu kita. Nah lihat kondisinya, badan kotor yang nggak layak. Maka sekarang 60 tahun dikasih umur ngapain? Buat bebersih. Sebelum dipulangin barang pinjaman harus bersih dulu gitu. Ya. Yang kedua, nanti ada orang menghadap Allah Ta'ala seperti piring nomor 2 udah pada belah. Udah pada gompal piring. Apa itu gambarnya? Itu orang menghadap Allah Ta'ala enggak bawa iman. Ya. Imannya dibuang. Yang ada dia ganti Tuhan selain Allah Ta'ala. Menyembahnya bukan sama Allah Ta'ala. Ini ibarat piring dipulangin udah belah 2, udah pada gompal, udah pada renteng. Yang ini mah piring, sekali mau dia bawa masuk, enggak ditaruh di lemari. Di lemari perabotan, apalagi taruh di rak piring. Kenapa? Bahaya. Orang piring pada pecah. Di mana? Dibawa ke belakang, Pak. Ya, di mana? Dilemparin kemana tuh? Ke tempat sampah. Dan enggak pernah dilihat-lihat lagi selama-lamanya. Enggak manfaat buat apaan? Ya. Maka orang-orang kafir begitu menghadap Allah Ta'ala enggak bawa iman, dilemparin ke neraka selama-lamanya, enggak pernah ditengok-tengok lagi sama Allah Ta'ala. Itu gambarannya. Ya. Yang ketiga, nah ini nih yang kita lagi berusaha ya, supaya besok mulangin piring, tahuan dikasih piring baru, ada kardusnya, ya jagalah. Ya, habis dikeluarin piringnya, kardusnya simpen. Ya, piringnya pakai, ya. Nih, selama kita hidup, kita pakai semua. Ada yang dipakai buat makan, pakai buat taruh
kue, pakai buat sayur ya, pakai. Emang disuruh pakai, namanya juga ya minjem buat digunain. Kita sekarang nih Pak lagi menggunakan piring ibaratnya seperti itu. Tapi ingat ya, ketika menjelang mau dipulangin, kita bersihin dulu. Tuh. Ya, ketika kita sadar, kan udah ada sinyalnya. Kapan kita pulang ada sinyalnya ya. Udah ada tandanya. Kapan sih saya pulang nih? Kapan waktunya saya mulangin piring gitu kan? Ada sinyal kapan? Ketika acara udah selesai gitu kan? Ya, kapan itu? Ya, setiap umat nih ya umurnya ngikut umur nabinya. Itu tuh, itu patokan, itu rumusnya Pak. Setiap umat umurnya ngikut umur nabinya. Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ada yang ratusan tahun, wajar. Kenapa? Nabi mereka juga umurnya panjang. Nah kita umat Nabi Muhammad ketika beliau wafat umur 63 tahun. Itu udah menjadi rumusan kita. Umur berapa nih kita? Berarti ketika udah mendekati usia Nabi, ya udah siap-siap. Ibarat piring udah waktunya dah. Acara udah mau selesai nih. Ya bersihin dah separuh begini. Gitu ibaratnya. Dibersihin. Ya. Nanti begitu dipulangin dalam keadaan fitrah lagi bersih. Ibaratnya ya Allah, ini saya pulangin ya barang pinjaman. Saya minjem lama, 60 tahun. Bahkan ada yang ngelebihin umur Nabi, 70 tahun, 80 tahun. Begitu dipulangin, sama seperti semula. Waktu dipinjemin suci, dipulangin suci lagi. Dipinjemin baru, dipulangin dalam keadaan baru lagi. Bahkan ngasih hadiah tadi tuh. Apa hadiahnya? Ya Allah, saya ngasih hadiahnya nggak banyak nih. Apa tuh? Ibadah cuma sekantong kresek. Ini ibadah saya semampunya ini. Ya, Allah nggak ngelihat besar kecilnya Pak. Ibadah kita ya. Yang Allah lihat pertama ada usaha dari kita. Allah senang ngelihat kita. Ya, nggak apa-apa kata Allah, biar sedikit, biar nggak banyak, tapi engkau masih mau berusaha untuk mendekat, untuk ibadah kepadaku, dan engkau jaga barang titipanku berupa pinjaman. Apa nih? Hidup di alam dunia.